Ada kabar buruk dari Ukraina yang akan mengganggu keangkeran rudal Kinzhal. Rudal hipersonik itu dilaporkan ditembak jatuh oleh sistem pertahanan udara Patriot milik Ukraina. Laporan pertama diungkap Defense Express, sebuah media pertahanan berbahasa Ukraina. Disebutkan Angkatan Bersenjata Ukraina berhasil mencegat rudal hipersonik KH-47 Kinzhal pada 4 Mei sekitar pukul 02.40 waktu setempat di atas Kiev. Laporan juga melampirkan foto-foto puing yang diklaim sebagai bagian dari rudal Kinzhal. Berdasarkan foto tersebut, puing-puing tanpa hulu ledak jatuh di sebuah stadion di batas kota Kiev. Salah satu foto menunjukkan noskon atau hidung rudal mirip dengan KH-47 Kinzhal dengan bentuk transisi diameter yang tajam. Tetapi laporan itu tidak menyertakan komentar dari Kementerian Pertahanan Ukraina. Bahkan militer Ukraina sempat mengatakan pihaknya belum mendeteksi penggunaan Kinzhal pada serangan Rusia yang dilakukan pada 4 Mei. Juru bicara Angkatan Udara Ukraina hanya mengatakan ada kemungkinan rudal Kinzhal digunakan, tetapi pihaknya belum mendeteksinya. Namun pada Sabtu 6 Mei 2023, Komandan Angkatan Udara Ukraina Mykola Oleschuk mengkonfirmasi tentang penembakan rudal Kinzhal. Dia juga mengatakan rudal kebanggaan Rusia tersebut diintersep oleh sistem pertahanan udara Patriot yang baru saja diterima oleh Kiev. Dia juga menambahkan sejumlah foto lain dari puing rudal tersebut. Saya mengucapkan selamat kepada orang Ukraina atas peristiwa bersejarah ini. Ya, kami telah menembak jatuh Kinzhal yang katanya tidak tertandingi, kata Oleschuk. Dia juga mengklaim rudal Kinzhal diluncurkan oleh jet tempur MiG-31K dari wilayah Rusia. Kementerian Pertahanan Ukraina melalui Twitter juga mengkonfirmasi bahwa pertahanan udara Ukraina menembak jatuh Kinzhal dan juga dilakukan oleh operator sistem pertahanan udara Patriot. Konfirmasi Ukraina tentu saja bisa dikatakan klaim dan belum bisa dipastikan kebenarannya. Tetapi bagaimanapun ini akan menjadi propaganda penting yang bisa mengganggu reputasi yang dibangun Rusia terkait Kinzhal. Terlebih puing-puing rudal termasuk penutup hidung memang tampak konsisten dengan desain rudal KH-47. Ada yang menyebut rudal itu kemungkinan bukan Kinzhal tetapi X-22. Namun X-22 menampilkan desain hidung dengan transisi oval, tidak seperti puing-puing yang terlihat dalam foto yang memiliki transisi diameter tajam. Selain itu, rudal yang jatuh tidak cocok dengan rudal balistik Iskander yang lebih tebal. Kinzhal menjadi salah satu senjata yang diagung-agungkan oleh Vladimir Putin. Dalam pidatonya tahun 2018, Putin mengumumkan sejumlah senjata baru untuk mengalahkan teknologi anti-rudal Amerika. Mereka termasuk 3 senjata hipersonik, dan salah satunya adalah Kinzhal. Putin mengatakan rudal terbang 10 kali lebih cepat dari kecepatan suara dan juga dapat bermanuver di semua fase lintasan penerbangannya. Putin juga sesumbar senjata ini akan bisa mengatasi semua sistem pertahanan anti pesawat dan anti rudal yang ada. Rudal juga disebut bisa mengirimkan hulu ledak nuklir dan konvensional ke jarak lebih dari 2000 km. Tetapi terlepas dari klaim tersebut, sejak awal banyak analis barat sebenarnya tidak terkesan dengan senjata yang oleh NATO disebut sebagai Killjoy tersebut. Jeffrey Lewis dari James Martin Center for Non-Proliferation Studies di California mengatakan Kinzhal tidak lebih dari rudal balistik yang diluncurkan dari udara, dan hampir semua rudal balistik bersifat hipersonik. Sementara Siddhartha Kausal dari Lembaga Pemikir Pertahanan Rusia yang berbasis di Inggris juga meragukan label hipersonik. Menurutnya, Kinzhal tidak memenuhi kriteria kemampuan manuver untuk menjadi senjata hipersonik sejati. Keraguan mereka berakar pada garis keturunan Kinzhal. Ini adalah versi dari rudal balistik Iskander yang diluncurkan dari darat. Rudal hanya mendapat sedikit modifikasi untuk metode peluncuran baru. Sistem Iskander telah beroperasi sejak 2006. Senjata diangkut dan diluncurkan dari truk militer 8x8 mobilitas tinggi. Menempatkannya di pesawat memungkinkan rudal dikerahkan dengan cepat ke teater operasi.
Iskandar sebenarnya mengacu pada rudal plus sistem peluncurannya. Rudal itu sendiri secara teknis disebut sebagai 9M723, rudal balistik jarak pendek yang membawa 500 kg bahan peledak tinggi atau hulu ledak nuklir kecil. Rudal terbang pada lintasan kuasi balistik, artinya alih-alih terbang pada kurva mulus seperti bola, rudal membuat perubahan jalur kecil secara acak hingga jalurnya tidak dapat diprediksi. Tetapi ini tidak sama dengan kemampuan untuk bermanuver. Lewis kepada Popular Mekanik mengatakan bermanuver dengan kecepatan hipersonik adalah trik yang keren, tetapi itu hanya mungkin dengan perbaikan dalam panduan dan material. Pendekatan kuasi balistik juga bukan hal yang baru. Rudal Army Tactical Missile System Angkatan Darat Amerika juga melakukan hal yang sama. MiG-31K sebagai pembawa rudal adalah salah satu pesawat tempur paling cepat di dunia. Pesawat memiliki kecepatan tertinggi lebih dari 2,8 Mach. Falcon juga mampu terbang pada ketinggian lebih dari 24.000 meter. Ini membuatnya ideal untuk meluncurkan rudal dengan kecepatan dan ketinggian tinggi. Namun ukuran Kinzhal membuat setiap MiG-31 hanya dapat membawa satu rudal. Seperti yang dicatat Lewis, apapun yang bergerak lebih dari 5 Mach adalah hipersonik dalam arti sempit. Jika definisi ini digunakan, maka akan mencakup rudal balistik antar benua serta Iskandar itu sendiri. Namun di kalangan kedirgantaraan, istilah hipersonik digunakan lebih khusus untuk kendaraan yang dapat bermanuver bebas di atas 5 Mach di dalam atmosfer bumi, bukan kendaraan yang hanya dapat melakukan koreksi jalur kecil. Ada dua kelas kendaraan hipersonik. Yang pertama, kendaraan luncur hipersonik atau HGV yang pada dasarnya adalah hulu ledak baru untuk ICBM. Dia masuk kembali ke atmosfer dengan kecepatan tinggi dan dapat menyimpang dari titik tujuan semula. Ini menjadikan tidak mungkin untuk mengetahui kemana tujuan mereka. Rusia sedang mengembangkan HGV yang dikenal sebagai Avangard untuk ICBM RS-28 Satan. Yang kedua, rudal jelajah hipersonik atau HCM yang memiliki sistem propulsi air breathing. Biasanya disebut ramjet yang memberi mereka penerbangan bertenaga sangat tinggi. Ini lebih menantang, bahkan diibaratkan lebih sulit dibandingkan dengan menyalakan korek api di tengah tornado. Sejumlah ahli yakin masih dibutuhkan beberapa tahun lagi sampai teknologi ini benar-benar siap. Untuk memenuhi kriteria guna diklasifikasikan sebagai HGV atau HCM, sebuah rudal harus sangat dapat bermanuver. Dan menurut Kausal, semua yang dia lihat menunjukkan Kinzhal hanyalah Iskandar yang diluncurkan dari udara, sebuah rudal kuasi balistik. Klaim Putin Kinzhal bisa terbang 10 Mach juga terdengar mengesankan. Ini berarti lebih dari 3 km per detik, dan para ahli meragukan kemampuan ini. Iskandar yang menjadi basis Kinzhal diyakini mencapai kecepatan 6,7 Mach atau mungkin kurang. Database Amerika pada rudal Rusia mengutip kecepatan kelelahan Iskandar adalah 5,9 Mach. Kecepatan kelelahan adalah kecepatan saat roket berhenti memberikan daya dorong. Artinya dia tidak bisa hipersonik di semua fase penerbangan. Kinzhal tampaknya memiliki mesin yang sama dengan Iskandar, sehingga performanya akan serupa. Menurut Lewis, bila Anda memiliki motor roket yang sama, secara fisik tidak mungkin untuk melaju lebih cepat. Peluncuran dari udara oleh pesawat berkecepatan dan ketinggian tinggi memang akan membantu, tetapi Kausal yakin kecepatannya tidak akan jauh berbeda dari versi yang diluncurkan dari darat. Tetapi semua ini seharusnya tidak mengurangi fakta bahwa Kinzhal masih berbahaya. Menurut Lewis, Kinzhal masih sangat sulit untuk dicegat. Tetapi hal yang sama berlaku untuk rudal balistik apapun. Dia mencatat bahwa meski Ukraina telah sukses besar dengan menembak jatuh pesawat tak berawak dan rudal jelajah Rusia, mereka mengalami masalah dengan rudal balistik, terutama Iskandar. Bahkan sejumlah ahli menyebut pengenalan rudal Patriot mungkin tidak akan mengubah ini. Dan setengah ton bahan peledak yang tiba dengan kecepatan tinggi dapat menyebabkan kerusakan yang nyata. Tetapi kini reputasi yang dibangun Rusia tentang kehebatan Kinzhal mau tidak mau terganggu, terlepas apakah klaim itu benar atau tidak. Terlebih rudal itu disebut dicegat oleh Patriot, sebuah sistem pertahanan yang dibangun pada era 1990-an. Demikian sahabat Jatapa, informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam, Fly Like an Eagle, Fight Like a Falcon.